Saya terima kasih buat teman-teman panitia, buat moderator, buat narasumber lain yang hebat-hebat. Kalau bisa dibilang, tadi Pak Pep bilang sangat lama pengalamannya, enggak Pak. Saya baru 3 tahun berarsitektur. Jadi karya saya yang sedikit ini sebenarnya bisa dibilang semuanya jelek gitu. Jadi bisa dibilang ini adalah satu forum terbuka untuk diskusi bareng. Harusnya seperti apa ke depannya. Judulnya adalah failing forward atau jatuh berulang kali tapi saya coba maju ke depan. Jadi jatuhnya terukur gitu, saya coba jatuhnya ke depan. Saya Yanuar dari Bandung, saya memulai karya arsitektur, bahkan nggak terlalu arsitektur banget, bikin festival kuliner, ini Pak Apuk juga suka datang nih, dan Pak Baskoro. Sebenarnya kita bikin satu event ini tuh untuk kritik sosial terhadap pemerintah pada tahun 2010 sampai 2013. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa di Bandung itu kan cuacanya enak, ceweknya cantik-cantik, kita masih bisa menikmati suasana outdoor lah. Tapi masalahnya public space di Bandung, terutama pada saat itu, banyak yang dipagar gitu ya, nggak layak. Makanya kita membuat public space versi kita di jalan raya. Jadi kita bikin satu bikin satu gelaran gitu ya, makan-makan, simpel banget sebenarnya, makan-makan di tengah jalan. Dan itu sebenarnya berhasil menghasilkan banyak kritik gitu buat kita sendiri gitu ya. Tapi kan sebenarnya kritik itu adalah kritik yang membangun buat kita, karena kita juga pengen sebenarnya teman-teman kita tuh diperbaiki. Terus karya kita yang kedua itu adalah sebenarnya belum aksen ini masih saya sama teman-teman komunitas kita mengkritik bahwa Bandung pada saat itu juga belum memiliki sarana alternatif, belum ada Gojek gitu ya. Kita melihat ada gap antara angkot sama bis ke beberapa bisa dibilang jalan-jalan premier dan sekunder. Makanya kita bikin inisiatif satu jalur sepeda, haltenya kita bikin sendiri, jalurnya kita desain sendiri gitu, dan sampai sekarang masih berhasil, masih berjalan walaupun udah jalan dengan beberapa kali perubahan dan bentuk dan juga namanya jadi Boses. Terus saya juga kebetulan mungkin hanya di sini yang S2-nya adalah bisnis. Jadi ilmu bisnis ini sebenarnya banyak mengajarkan saya pribadi tentang design thinking. Dan yang saya paling ingat itu adalah design thinking-nya ala Stanford School, yang mengajarkan bahwa ada 5 tahapan desain proses, yang salah satunya adalah empati. Dan dia mengajarkan bahwa sebelum kita membuat satu desain, kita harus tahu masalahnya dulu. Gitu. Ketika belum menemukan masalah, ya jangan mulai dulu mendesain, karena kita juga harus benar-benar tahu apa yang mau kita pecahkan. Kesalahan desainer paling utama itu kalau menurut design thinking adalah mendesain sesuatu yang tidak perlu. Nah, ini baru masuk ke project arsitektur, saya baru mulai tahun 2018, sangat telat dibandingin teman-teman saya, seangkatan saya seperti Artiandi, Tulus, Jessica, gitu ya, Sam di Bali, banyak murtadnya gitu dari arsitektur saya itu. Kenapa kekurangan saya adalah banyak banget, saya nggak tahu hal yang berbau tentang teknis. Tahun 2018, teman saya nawarin satu project. Ini sebenarnya sangat baik sih. Gue tahu lu arsitek dan kebetulan baru anggota IAI, jadi saya bisa bilang bahwa saat itu adalah profesional arsitek dan ya udah saya iyain. Tapi masalahnya adalah rumah ini tuh yang sengaja saya ambil dari angle ini karena rumah ini tuh adalah mungkin rumah yang tidak punya fasad atau tidak punya angle yang bagus di foto dari manapun karena letaknya di tengah gang dan tidak punya akses sama sekali kecuali dari rumah keluarganya di samping. Kasusnya sangat sulit gitu ya, dan ini adalah sebenarnya awal saya berkarir, ini awal karya saya nomor 1, dan bisa dibilang sebenarnya di sini saya sangat egois. Kenapa? Karena pada saat itu sebenarnya saya sudah menghasilkan beberapa karya, beberapa bangunan publik dan rumah kecil-kecil, dan saya coba submit ke Art Daily dan gagal. Jadi ini sebenarnya kayak motif balas dendam nih. Gue tuh tiap hari buka Art Daily, gue pengen dong masuk Art Daily, dan gue sebenarnya banyak pelajari sih sebenarnya harus seperti apa sih untuk well documented gitu ya, narasinya yang bagus. Saya banyak belajar dan setelah jadi di foto, nah ternyata bisa masuk, alhamdulillah gitu. Nah tapi saya sebenarnya sebagai arsitek muda pada saat itu pengen juga dapat masukan atau kritik dari teman-teman terdekat, makanya walaupun sebenarnya birunya masih terhitung bulanan, saya coba undang teman-teman untuk open house, datang ke tempatnya, dan
ya benar gitu. Teman-teman yang memang sesama arsitek pasti komplain gitu. Ini rumah tuh bisa dibilang bagus luarnya doang gitu. Dalamnya banyak kesalahan-kesalahan yang sebenarnya mungkin saya juga merasa bahwa iya sih, ini terlalu maksain nih bentuk-bentuknya. Salah satunya adalah tentang banyaknya, ya kalau saya arsitek gitu ya, kesel banget ketemu garis-garis yang nggak ketemu gitu, nat-natnya gitu. Dan ini banyak terjadi di interior. Setelah masuk Art Daily sebenarnya direkomendasi masuk Arsitan, terus masuk Line Today gitu, dan akhirnya sebenarnya bisa dibilang ini digital kritik tuh mulai berkembang pada saat itu, dan saya merasakan bahwa wah ternyata memang kalau yang udah kita naikin ke media banyak banget yang bisa komen karya kita gitu. Cuma kalau kita sebenarnya ini sebatas review aja sih, walaupun sebenarnya komennya juga lucu-lucu gitu. Banyak yang bilang bahwa ini sangat tidak tropis sekali gitu ya. Ada yang bilang ini ngejiplak. Ada yang bilang bahwa ini fungsinya bukan rumah tapi masjid. Ada juga yang bilang bahwa ini Islami tapi juga Yahudi. Gimana nih ada segitiga-segitiganya gitu. Dan komennya sebenarnya ya lucu-lucu aja gitu. Kalau saya sebenarnya tim kita melihat bahwa ini lucu-lucuan aja. Setelah itu sebenarnya kita coba, karena kita mempunyai ada stok foto gitu, terus ada narasi, yuk kita cobain submit, yuk ada kesempatan untuk masukin ke Good Design Award di Jepang. Tujuannya apa? Karena saya punya satu mentor di Jepang, di Sumitomo, dan dia bilang bahwa ini ada satu gelaran, coba lu submit deh. Nanti kalau misalnya lu lolos, gue ajak jalan-jalan ke beberapa karya kita di Sumitomo. Karya dan kunjungan saya ini sebenarnya menyadarkan saya bahwa sesuatu itu dibuat dari prinsip yang benar dulu. Jadi indah karena benar, indah karena benar. Dan ini kalau bisa lihat di dalamnya seperti sangat rigid, padahal enggak. Rumahnya bisa sangat beda-beda. Mereka bikin satu construction system yang sangat baik. Ini juga dapat Good Design Award di Jepang. Mereka pakai metode konstruksi namanya big frame structure. Jadi mereka bikin post and beam, itu aja partnya sebenarnya, tapi bisa bikin bentuk yang macam-macam seperti bikin Lego. Tahun 2019 sebenarnya kita dapat karya Good Design Award bukan karena desainnya bagus, tapi kalau kata jurinya memenuhi 3 syarat Good Design Award. Yang pertama adalah desainnya timeless, yang kedua adalah memikir resonansi atau impact yang bagus, sama yang ketiga menciptakan standarisasi yang bagus juga buat sekitar. Itu project commission pertama. Ini adalah project commission kedua yang datang dari teman kuliah saya S2 yang sadar bahwa kalau bikin bisnis hospitality dimanapun itu pasti angkanya tinggi. Jadi tidak ramah untuk pebisnis gitu. Apalagi ketika pandemi hit banget sekarang. Project ini bisa dibilang sebenarnya kita banyak mikir bareng gimana caranya supaya bangunan ini tuh investasinya bisa rendah. Jadi kita bisa istilahnya manuvernya banyak gitu. Isu utamanya adalah bagaimana bisnis ini memiliki capex atau modal yang rendah. Karena kalau kita bikin hotel, katakanlah ruangannya 17 meter persegi, 25 meter persegi, 30 meter persegi, itu kan selalu mikirin struktur, grid ruangannya dulu. Nah, kita berpikir bahwa gimana kalau misalnya kita masuk ke bangunan bekas apapun, kita masukin sesuatu pods atau ruangan yang sudah diatur dan dibuat dulu di pabrik gitu. Nah, ini salah satu contoh bangunan kita yang kita buat di alun-alun Bandung, bekas toko tekstil, dan bagian lantai satunya pun masih tetap toko tekstil, box itu hanya lantai 2 dan lantai 3. Masalahnya apa? Banyak banget. Kalau misalnya teman-teman mau lihat kritiknya sebenarnya gampang. Lihat di YouTube, lihat di Traveloka gitu. Lucu sih komen-komennya, dan cuma kalau menurut kita sebenarnya kritik yang sangat berarti buat kita itu adalah sebenarnya masalahnya adalah di pots-nya kan kita bikin pots tuh kayak yin and yang. Jadi yang bawah namanya earth, yang atas namanya sky. Hubungan antara sky sama earth ini dihubungkan oleh satu balok kasur yang dulunya metal. Berat banget, susah di mock demop gitu ya, buildingnya susah, harganya mahal gitu. Terus kita berpikir material apa yang paling pas ya. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang menyebutnya kravel ya, atau mesin waffle gitu. Jadi kita bikin satu metode waffle yang simple dari satu monolith plywood, bisa dibilang 100%. Sehingga sebenarnya itu banyak mengurangi beban suara dan lain-lain gitu. Nah, kita di sini sebenarnya menciptakan
desain itu untuk menjadikan people and place gitu ya. Cuma kadang-kadang lifestyle, kelakuan itu nggak bisa kita kontrol gitu. Nah, ini masukan juga buat teman-teman nih. Walaupun kita udah bisa bikin sebenarnya super heavy ya, super instan gitu ya. Jangan enak-enak di sana gitu. Ini soalnya lucu kalau di YouTube banyak yang enak-enak katanya di Bobox. Prosesnya sebenarnya kayak kita bikin kostum Iron Man. Mark 1 sampai Mark 7 gitu ya. Mark 1 masih sangat banyak baut, berat, mahal, belum ada elektronik. Sampai yang sekarang sebenarnya kita bisa bikin sesuatu yang lebih murah, lebih cepat, lebih simpel. Ini dari fase 1 sampai fase 6 sebenarnya bentuknya bisa dibilang gitu-gitu aja. Tapi fiturnya dan gadget dan fitur dan macam-macamnya yang sebenarnya lebih murah, lebih simpel, sama lebih baik. Nah, masuk ke biro kita. Biro kita namanya Aksen, baru juga berdiri 3 tahun lalu. Divisi kita tuh ada 3. Ada biro desainnya, ada prefabrikasi atau research-nya, sama yang ketiga adalah education. Dan ya mungkin karena banyak klien kita yang startup, kita jadi ikut cara kerjanya mereka. Cara kerja mereka itu adalah Scrum Agile. Jadi Scrum ini katanya sih banyaknya ditemukan oleh anggota FBI pada zaman dulu ketika shift malam itu tidak ada sinkron antara shift pagi dan shift malam, makanya mereka bikin selalu namanya Scrum supaya masalah yang ditemukan itu langsung dibereskan pada saat itu juga, jadi estafetnya enak. Kalau misalnya teman-teman berpikir bahwa mungkin kita minimal pekerjaan katakanlah 3 bulan, ada prelim 1 bulan, design development 1 bulan, DED 1 bulan gitu. Kita tidak mengerjakan prelim 1 bulan gitu. Dalam prelim ini ada beberapa cycle, rata-rata 2 mingguan gitu. 2 minggu meeting, tapi kita sudah lengkap ngerjain dari mulai prelim sampai DED dalam waktu 2 minggu aja. Supaya apa? Supaya kita tahu permasalahan apa yang benar-benar terjadi, sehingga kita minimalisir kesalahan yang nantinya terjadi pada masa konstruksi gitu. Ya kalau kita ngomong kritik, review gitu ya, ini masuk dalam fase 5-nya kita. Jadi kita bikin cycle-nya banyak banget. Berkaca dari masalah commission yang ditemui, kita sadar bahwa akan banyak sangat masalah dari waktu ke waktu kalau misalnya arsitek hanya memikirkan sesuatu yang bagus dan baik dan selalu ngomongin bisnis gitu. Makanya sebenarnya saya banyak berkaca sih ke arsitektur tradisional, dan kebetulan nenek saya orang Rancah, satu desa di Ciamis. Nenek saya udah 85 tahun, nggak pakai kacamata, nggak pakai kawat giginya utuh gitu ya. Mungkin karena nggak pernah minum boba gitu ya sama kroffel. Dan mereka di Ciamis itu banyak menjalankan, kalau zaman kerennya sekarang bilangnya permaculture. Jadi hidup dengan berserasi dengan alam. Kebanyakan ketika pandemi seperti ini mereka bisa hidup mandiri karena makanannya semua dibuat dari lahan yang ada di sana. Tapi yang paling menarik adalah penemuan saya mengenai struktur yang dibungfikasi di lembur. Kalau orang Sunda nyebutnya dikeem. Kita bisa lihat bahwa kayu albasia yang sedang akan dikeem di bawah sawah. Jadi sawahnya ditanam macul, panen seperti biasa, dan ini afternya. Setelah 1-2 periode masa tanam padi, sekitar 6 bulan dikeluarin, terus dijemur. Mimpinya sebenarnya rakyat Rancah itu sebenarnya banyak yang berpenghasilan seperti ini gitu. Kalau kita lihat sebenarnya karakter ini kita temukan di mana-mana sebenarnya di Ring of Fire. Jadi bisa dibilang dari sepanjang selatan Sumatera, selatan Jawa gitu ya, sampai ke Filipina, itu Tuhan menganugerahkan kita bencana sekaligus juga dengan hadiah gitu. Sayang kalau kita hanya melihat Indonesia itu sebagai supermarket bencana, padahal sebenarnya di bawah laut ada karang yang sangat baik gitu ya. Tanah kita sangat super subur, bahkan masukin kayu aja keluar-keluar tiba-tiba jadi kayu super gitu. Nah, proyek ini yang sebenarnya kita tawarkan pada saat itu tahun 2018 juga ke Pak Presiden. Kita bilang bahwa ini satu penemuan yang kalau menurut kita oke, mungkin nggak kalau misalnya ini kita buat jadi satu metode Perumnas. Gitu. Dan Pak Jokowi bilang bahwa ada Kemen PUPR tahun 2002 yang mengatur bahwa kita tidak bisa membuat satu bangunan dari kayu kelas 4. Jadi memang sebenarnya pembangunan di Indonesia masih sangat tidak sustainable gitu. Masih selalu ngomongin bangunan material-material yang itu aja gitu. Dan saya sih bosan ya tiap kasih
kesempatan jalan-jalan gitu ya kaca lagi, baja lagi gitu, beton lagi gitu. Seru banget kayaknya kalau misalnya kita bisa menggali dari arsitektur kita sendiri. Makanya sebenarnya ini adalah salah satu kritik saya terhadap PUPR dan perumahan nasional. Tipe 36 tuh gitu-gitu aja gitu. Semuanya harus standard house, semuanya serba horizontal gitu ya. Terus strukturnya tuh sangat berat gitu, dan ya secara fungsi nggak berkembang. Kayaknya sejak ditemukannya tipe 36 mungkin tahun 70-an sampai sekarang gitu aja gitu. 2 kamar sejajar, ruang terbuka, ada WC-nya. Satu riset kita namanya Amular Home. Terus karena kita juga berpikir bahwa kedepannya kita akan seriusin riset nih, apalagi ketika pandemi, project banyak hold gitu ya. Kalau kita sebenarnya menemukan satu sandbox atau permainan atau laboratorium kita sendiri di kantor. Nah, cuma ada masalahnya, kantor kita tuh sewa yang sekarang. Kalau misalnya kita bikin sesuatu yang serius gitu ya, bagaimana dengan unbuilding-nya? Kita nggak hanya mikirin building-nya, tapi unbuilding. Kita ketemu satu metode, setelah ketemu sama mentor saya di Jepang, ada namanya CLT, Cross Laminated Timber. Jadi ini ya perbandingan untuk bikin CLT antara buat energinya, kebutuhan air untuk bikin satu bangunan, sama si penyerapan gas karbon, dan sangat jauh dibandingkan katakanlah dengan beton itu sendiri. Kita sudah melewati macam-macam tes gempa, tes tekan, tes bakar, dan ini materialnya sangat baik, dan semuanya kayu sertifikasi Indonesia. Dan dibikinnya hanya dalam waktu 3 minggu, dan hanya dibutuhkan sekitar 5 orang untuk bikin satu bangunan kita, yang namanya Ensayana. Ini tempat kita bekerja tiap hari. Asalnya sebenarnya ini tuh kayak atap carport, kanopi yang gede banget, gelap aja gitu. Kalau di sana tuh biasa dipakai anak-anak buat parkir motor doang atau buat ngerokok gitu. Jadi negatif space aja. Dan ketika pandemi ya kita buka aja, kita bangun ini jadi ruang kerja alternatif. Di bawah biasa kita kerja, di atas kita biasa take podcast. Karena kayu ini jadi sangat kedap suara, enak banget. Pagi-pagi kita bisa jemur gitu ya, kita bikin candi-candian. Makanya kalau yang datang ke sini katanya ini bisa dibilang sebenarnya headquarter-nya Sunda Empire. Nah, yang kita pikirin sebenarnya dari bangunan itu tuh tentang ada beberapa poin. Satu adalah building unbuilding, karena kita sadar bahwa kita nggak akan bisa lama di sini. Atau katakanlah ketika bangunan ini dibangun di Alor gitu ya, atau di tempat lain di Indonesia Timur, kita juga harus mikirin bagaimana sampah ketika bangunan tersebut dihancurkan atau berubah fungsi. Terus karena kita juga sebenarnya walaupun orang Indonesia gitu ya, dan saya sangat terbiasa dengan lihat bangunan Joglo gitu ya, tapi saya sebenarnya masih agak kurang yakin nih kalau misalnya belum ditempati. Makanya ya kita nekat aja, kita bikin bangunan yang menurut kita ideal gitu. Jadi ini peralihan Pak Apep dari satu bentuk yang kita sangat mengandalkan bentuk gitu ya, dari sampai sesuatu yang mungkin sangat sederhana kalau menurut kita sendiri gitu. Tapi ini adalah salah satu perlawanan kita dan kritik kita gitu, bahwa ini pakai kayu kelas 4, kayu Indonesia, tapi bisa berdiri dan sampai 2 tahun ini sebenarnya bisa dibilang ketakutan kita terhadap kelapukan, terhadap rayap, terhadap apapun itu kebakaran sebenarnya tidak terjadi. Terakhir sebenarnya yang mau saya sampaikan adalah ini adalah salah satu acara yang sangat menarik. Kita mengkritisi karya kita sendiri gitu, dan saya jadi lagi baca-baca lagi nih terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Karena secara tidak langsung sebenarnya kita sudah mengkritik diri sendiri, mengkritik policy, mengkritik society, bahkan mengkritik arsitektur secara keseluruhan. Dan kritik-kritik ini sebenarnya cycle circular design ini kita rangkum untuk proyek-proyek inisiatif berikutnya, dan kita buat dalam satu buku, namanya bukunya Black Book-nya Aksen. Jadi kalau teman-teman yang mungkin pernah kerja atau magang jadi partner di Aksen pasti tahu nih, karena pas pertama kali kerja ini disuruh ngehatamkan Black Book ini dulu, karena kita tidak mau teman-teman belajar lebih lama, karena kita sudah banyak melakukan kesalahan dan tidak perlu melakukan kesalahan yang sama. Terakhir mungkin dari saya bahwa dengan semangat ini, sebenarnya dengan semangat kritik ini, kita harus mencintai profesi arsitektur dengan solusi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.